Hai sahabat Nema, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Pada malam hari ini, yang cuacanya lagi dingin, lagi hujan di luaran sana, kita akan membahas tema yang sangat amat menarik, yaitu tentang psikosomatis. Nah, mungkin sahabat Nema udah nggak asing dengan kata-kata psikosomatis itu, apalagi di dalam situasi pandemi kayak gini, sering banget kita merasakan halo, sering banget merasakan kecemasan, takut terkena virus COVID-19, takut terkena penyakit-penyakit yang dapat membahayakan diri kita. Jadinya kita cemas berlebih dan itu mengakibatkan kalau kita ngerasa badannya nggak fit, sering ngerasa pusing, panas, dan lain sebagainya. Sering juga orang-orang bilang kalau, ah kamu tuh nggak sakit, kamu tuh cuma psikosomatis aja gitu, kamu cuma cemas aja kok gitu, makanya kamu ngerasa badannya nggak enak, terus sering merasa semua yang dirasakan dalam tubuh tuh rasanya nggak fit gitu. Nah sebenarnya apa sih psikosomatis ini gitu? Apakah psikosomatis ini dapat membahayakan? Apakah butuh penanganan dari psikolog maupun psikiater? Apakah ada keterkaitan antara suatu tipe kepribadian tertentu dengan psikosomatis, lalu apa yang bisa dilakukan, dan lain sebagainya, akan kita bahas dalam 30 menit ke depan bersama narasumber kita yang hebat banget, yaitu Kak Munazila, seorang psikolog klinis dan asosiat Halodoc. Halo semuanya, selamat bergabung untuk teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Kak Munazila. Langsung aja aku panggil Kak Munazila. Semoga nggak ada kendala ya. Halo Halo, Kak, halo. selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Apa kabar nih Kak? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Amara baik. gimana? Alhamdulillah baik juga Kak, walaupun sekarang kondisinya nggak enak ya, sering hujan. Hmm? Hmm. Tapi Tadi kalau di tempat saya sih hari ini lebih cerah ya dari kemarin-kemarin. Cuma sore tadi hujan lagi. Kalau di Mbak Amara gimana? Masih hujan deras sekarang? masih hujan. Oke, aku manggilnya Kak Zila aja ya. Ya, Mbak. Oke. Kak Zila bisa memperkenalkan diri Kak Zila secara singkat pada teman-teman kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zila. Saya seorang psikolog klinis, seperti yang tadi sempat diperkenalkan juga oleh Mbak Amara. Saya saat ini praktek mandiri, kemudian juga associate beberapa platform online juga. Ada Halodoc, kemudian ada Good Doctor, dan Calm. Gitu. Senang banget sore ini kita bakal sharing bareng sama teman-teman dari Noma ya tentang materi kita. Semoga nanti kita bisa sambil sharing juga. Saya juga belum pasti sumber yang benar-benar benar, jadi kita saling kasih masukan gitu. Wah, hebat banget nih narasumber kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menyaksikan sharing season pada kali ini dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Kak Munazil. Oke, Amin. bisa langsung aku buka ya Kak pertanyaannya. Mm-mm. Oke, sebenarnya tadi kan udah dibahas sedikit tentang psikosomatis tuh. Nah, sebenarnya Mm. psikosomatis ini apa sih Kak dalam kacamata psikologis tersendiri? Ya, oke. Okay. Jadi kalau untuk psikosomatis sendiri, untuk definisinya, kita lihat dulu per kata ya, ada psycho dan ada somatis. Kalau psycho sendiri itu artinya jiwa. Artinya em, dari dalam diri kita, kejiwaan kita, kondisi psikis kita. Sedangkan Aduh, koneksinya agak eh, terhambat ya tadi Kak. Tadi ya, sampai ke psiko sih. Bisa mm-mm, dilanjutkan.
Ya, jadi kalau psiko tadi jiwa, kemudian somatis ini artinya tubuh atau fisik. Antara tubuh dan fisik ini ternyata tuh nggak bisa dipisahin atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau kita ambil simpelnya, psikosomatis ini definisinya adalah gejala-gejala yang kita rasakan secara fisik yang itu disebabkan oleh eh, kondisi-kondisi secara psikis. Contohnya ada tekanan, beban mental, kemudian teman-teman ngerasa stres, ada beberapa masalah. Nah, dari sumber-sumber itu maka muncullah gejala-gejala yang kita rasakan secara fisik gitu. Jadi Oke, yang kita rasakan secara fisik ini sebagai manifestasi dari ya, jadi secara fisik ini, gejala secara fisik ini merupakan manifestasi dari apa yang kita alami secara psikis. Seperti itu kira-kira. jadi kalau boleh dirangkum tadi psikosomatis itu ada bisa dipisahkan yaitu psiko dan somatis. Kalau psiko itu jiwa, Mm-mm. somatis itu jadi psikosomatis itu gejala yang dirasakan oleh fisik yang disebabkan oleh uh, penyebab psikologi seperti kecemasan seperti itu ya Kak. Oke. Betul. Apakah psikosomatis ini dapat dikategorikan sebagai gangguan psikologis? Oke, jadi kalau untuk sumber untuk merujuk apakah suatu hal itu disebut gangguan atau enggak, itu kan ada namanya DSM. Nah, untuk biasanya dipakai teman-teman kedokteran dan teman-teman psikologi. Nah, untuk psikosomatis sendiri, ini di DSM yang terbaru, yaitu DSM 5, ini penyebutannya sudah enggak sebagai gangguan, tapi dia adalah suatu reaksi secara fisik yang timbul akibat gangguan mental tertentu kayak gitu. Jadi untuk psikosomatis biasanya dia tidak berdiri sendiri. Dia semakin ke sini dijadikan salah satu gejala untuk penegakan diagnosis suatu gangguan mental lain kayak gitu. Jadi contohnya untuk ada beberapa gangguan mental yang gejalanya ini adalah psikosomatis ini gitu. Jadi psikosomatis ini nggak berdiri sendiri, oh gangguan psikosomatis gitu. Tapi bisa aja dia gejala dari gangguan mental lain. Oke, jadi Mm-mm. eh, psikosomatis ini bisa menjadi salah satu gejala untuk dapat menanggapi diagnosis gangguan jiwa gitu ya Kak. Halo, Halo, apakah suara saya terdengar? halo, Halo, ya. suara saya terdengar atau tidak? Mm-mm. Tadi loading. Oh, koneksinya agak kurang lancar ya. Maklum cuaca Mm-mm. nggak baik, mungkin sinyalnya turun. Iya, Oke, jadi tadi kalau psikosomatis itu bukan suatu gangguan psikologis, tapi bisa dijadikan salah satu gejala untuk menegakkan diagnosis gitu ya, Kak. mm-mm. Mm-mm. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu gejala apa saja sih yang biasanya dialami oleh individu yang Mm-mm. mengalami psikosomatis itu? Oke, untuk gejala-gejalanya atau tanda-tandanya kita mengalami psikosomatis ini banyak. Dari gangguan kulit. Gangguan kulitnya ini mungkin alergi atau gatal. Kemudian ada juga seperti uh, sebentar. Kemudian ada juga seperti kita sesak nafas. Jadi secara pernafasan itu terganggu. Kemudian bisa dirasakan secara kardiovaskular atau biasanya terkait dengan tekanan darah. Entah tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya tinggi. Kemudian bisa juga biasanya yang sering diserang ini dari gastrointestinal atau bagian lambung. Biasanya teman-teman yang punya MAH atau teman-teman bahkan yang nggak punya MAH tiba-tiba ngerasain MAH gitu karena adanya tekanan tertentu gitu. Kemudian pegel-pegel di daerah
Kak Zila. Ya, apakah Jadi terdengar? koneksinya lagi terdengar Kak. Mm-mm-mm. Tadi sampai di sampai di Betul. mm-mm. Bisa juga dari pegel-pegel juga. Pegel-pegelnya ini macam-macam. Ada yang di leher, ada yang di salah satu sendi di lutut, kemudian ngerasa kayak pindah-pindah rasanya gitu. Jadi memang bermacam-macam ya yang diserang atau sebagai respon tubuh kita gitu. Pusing juga bisa. Kalau demam itu termasuk nggak sih Kak ke psikosomatis ini? Apa? Demam, Demam, iya, demam juga bisa. demam juga bisa. Mm. Oke. Karena ada salah satu teman aku kalau ujian 2 minggu itu tuh demamnya juga 2 minggu Kak. Setelah selesai ujian demamnya turun kayak gitu. Oh iya. Iya. Jadi tadi kalau boleh aku rangkum Hmm. sedikit, gejalanya itu bisa berupa gatal-gatal pada kulit, masalah pada kulit, Mm-mm. terus Mm-mm. gangguan pada lambung, sesak nafas, terus Mm-mm. bisa aja tekanan jadi tinggi atau rendah, terus juga pegal-pegal gitu ya Kak. Benar. Oke. Terus bagaimana kita bisa membedakan antara gejala dari psikosomatis ini dengan gejala penyakit pada umumnya? Mm-mm. Oke, jadi biasanya ini ketika ada klien yang datang ke psikolog, kemudian keluhannya ini secara fisik, maka kita akan menanyakan dulu nih gitu, untuk pola-pola munculnya ini sejauh apa? Kalau untuk hmm, kalau ketika klien ini ternyata dia punya riwayat untuk memiliki penyakit tertentu, kemudian kok terjadinya ini sangat dalam waktu yang lama atau kronis gitu, biasanya kita arahin dulu nih ke dokter gitu. Jadi ketika ada kondisi secara fisik dan kondisi secara psikis gangguannya datang bersama-sama, maka kita akan make sure dulu bahwa kondisi secara fisiknya ini tertangani dengan baik. Jadi dia harus ke dokter dulu nih gitu. Kalau ternyata dari dokter, setelah dokter melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, kemudian disarankan untuk ke psikolog, maka klien ini silakan ke psikolog lagi. Tapi kalau semuanya ternyata itu cukup untuk ditangani oleh dokter, maka itu sudah bukan psikosomatis lagi gitu. Jadi memang untuk membedakannya kita tetap perlu untuk didampingi oleh profesional ya, atau kita nggak bisa memutuskan sendiri karena memang sangat mirip gejalanya, dan memang psikosomatis ini kan bisa dibuktikan secara kedokteran kayak tadi saya cerita ke Mbak Amara bahwa untuk tensi atau tekanan darah yang tinggi itu kan juga bisa dicek juga. Kemudian demam itu kan juga bisa ditunjukkan dengan termometer juga. Jadi emang benar-benar bentuknya itu ada, benar-benar kerasa buktinya secara pemeriksaan medis kayak gitu. Oke, jadi bisa dicek dulu oleh dokter. Kalau dokter bisa tertangani, Mm-mm. harus Mm-mm. ke psikolog seperti itu ya, Kak. Benar-benar kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hanicu. Menurut Mm. penjelasan kakak tadi, psikosomatis tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan gejala dari sebuah gangguan. Lalu, apakah psikosomatis dapat menghilang seiring dengan berkurangnya gangguan? Oke, terima kasih Mbak Hani untuk pertanyaannya. Sebentar saya baca lagi dulu, saya baca ulang pertanyaannya. Ya, kalau untuk psikosomatis ini apakah dapat menghilang atau enggak? Nah, kita kan kalau tadi kita telisik lagi dari definisi bahwa psikosomatis ini kan adalah reaksi tubuh kita terhadap tekanan secara psikis kita nih. Nah, maka dia akan menghilang. Halo, Mbak Mara? Ya, Terdengar, Kak? halo. Ya, jadi maka psikosomatis ini akan hilang ketika sumber-sumbernya ini tertangani dengan baik, sumber psikosomatisnya, sumber stresnya teman-teman gitu. Jadi untuk cara menanganinya ini ada 3 macam, yaitu teman-teman melihat dulu gejala-gejalanya secara psikis, gangguan teman-teman ini apa aja gitu. Kalau tadi kan salah satu
ketika teman-teman ngerasa tertekan, ini kan tadi ya untuk munculnya psikosomatis ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman cari dulu nih penyebabnya dari stresnya itu apa gitu. Atau dari tekanan yang dialami ini apa gitu. Apakah memang ada suatu masalah? Apakah memang mungkin tadi seperti yang Mbak Amara contohkan, tadi yang seperti Mbak Amara contohkan bahwa bahwa mungkin sedang ujian juga, jadi memang psikosomatisnya datang terus. Kemudian yang ketiga adalah rilis stres atau kita bisa mencari tahu gimana ya caranya untuk mengatasi sumber stres, sumber cemasnya ini sendiri gitu. Caranya ada dua macam, yaitu kita fokus ke emosi, emotion focus namanya, dan kita fokus ke solution focus. Kalau emotion fokusnya kita bisa sharing ke teman-teman kita gitu, apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, apa yang buat kita ini ngerasa berat gitu. Kemudian untuk solusinya ya kita cari solusi dari masalah ini apa sih gitu. Kalau tadi untuk contohnya dalam setting ujian ya berarti solusinya ada belajar bareng teman-teman mungkin, atau mungkin sharing bareng tentang materi yang diujiankan kayak gitu. Jadi memang dia akan menghilang ketika sumbernya ini sudah dikenali dan sumbernya ini istilahnya diberikan respon, diperhatikan dan diatasi oleh si pemilik tubuh ini gitu. Jadi psikosomatis ini bisa menghilang asalkan sumber dari stresnya yang dirasakan itu dapat tertangani dengan baik seperti itu ya Kak. Benar-benar. Oke. Lalu kan terdapat beberapa tipe kepribadian nih, seperti sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis. Nah, apakah ada hubungan antara tipe kepribadian tertentu dengan resiko individu tersebut mengalami psikosomatis? Oke, ya. Jadi untuk tipe kepribadian yang tadi Mbak Amara sebutkan, untuk sanguinis, kemudian koleris, melankolis, ada 4 macam itu adalah tipe kepribadian yang memang lumayan teorinya kan udah lama gitu ya, udah lampau gitu. Nah, kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, itu malah yang semakin ke sini ini yang dilihat adalah teori kepribadian yang mungkin Mbak Amara pernah dengar, yaitu Big Five Personality. Jadi B5 personality ini ada openness, kemudian ada consciousness, ada extraversion, ada agreement, dan ada neuroticism. Ada 5 macam. Kalau yang openness ini dia orang-orang yang dia mudah untuk terbuka ke orang lain, kemudian mau menerima tantangan baru, dia sangat mudah untuk masuk ke lingkungan baru. Kemudian kalau untuk conscientiousness ini adalah kepribadian yang dia akan berhati-hati. Dia butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Kalau extraversion ini individu yang dia akan merecharge energinya dengan bertemu dengan orang banyak. Biasanya kita dengarnya mungkin gampangnya extrovert gitu. Kemudian yang keempat ada agreeableness. Ini adalah orang-orang yang dia lebih nyaman untuk menjadi followers gitu. Biasanya dia cenderung untuk patuh, kemudian karena menurutnya itu akan lebih nyaman juga. Nah, yang terakhir ini ada neuroticism. Ini adalah tipe kepribadian yang dia cenderung kalau ada masalah ini dia akan menyimpannya gitu. Dia daripada untuk ekspres ke orang lain, dia akan lebih cenderung memendam, kemudian mudah untuk mudah panik juga, kemudian mudah khawatir. Nah, dari kelima kepribadian ini yang paling rentan untuk mengalami psikosomatis tadi adalah kepribadian yang terakhir tadi, yaitu neuroticism gitu. Kalau menurut yang saya baca. Oke, jadi individu yang memiliki kepribadian neuroticism ini cenderung eh, bisa menjadi pribadi yang psikosomatis tertentu ya Kak. Betul, betul. Tapi mungkin nggak hanya dipengaruhi oleh kepribadian juga ya. Kadang kan memang kondisi tertentu atau
kondisinya saya hari ini atau kondisi saya berapa hari lagi mungkin kan juga akan berbeda juga. Walaupun mungkin saya berada di kepribadian yang bukan neuroticism, itu juga bukan berarti saya nggak rentan gitu, karena tiap-tiap individu pasti memiliki kerentanan tertentu gitu. Lalu kan tadi udah membicarakan tentang psikosomatis. Nah, sebenarnya Mm-mm. bagaimana cara untuk mengurangi gejala dari psikosomatis ini sendiri? Oke. Okay. Gejalanya untuk mengurangi psikosomatis adalah dengan mengenali diri sendiri nih. Jadi psikosomatis itu adalah waktunya fisik kita ini mau nyampein pesan ke kita gitu. Kalau kamu tuh nggak lagi baik-baik aja gitu. Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, ya kamu lakuin sesuatu, jangan diem aja. Istilahnya tuh kayak gitu. Kayak mau nepuk-nepuk kita, kayak mau ngingetin kita sebagai alarm kita gitu. Nah, tergantung kita nih, ketika kita udah ada alarm seperti itu, reaksi kita kayak gimana? Apakah biarin aja padahal tahu itu nggak nyaman, ataukah seperti apa gitu. Kalau yang paling adaptif atau yang paling baik, pasti dengan observasi atau mengamati diri kita sendiri gitu. Sebenarnya ada apa sih gitu. Kita ingat-ingat dulu nih, psikosomatisnya munculnya dari kapan ya? Apakah seminggu ini? Apakah baru hari ini gitu. Nah, biasanya dari situ bisa kita telusurin nih antara waktu sejak awal kita ngelakuin mengalami psikosomatis ini, ada tekanan apa sih gitu yang kita rasain. Ketika kita udah mengenali apa penyebabnya, maka kita bisa menganalisis apakah kita bisa mengambil andil nggak gitu dalam dalam hal tersebut gitu. Apakah kita bisa melakukan sesuatu? Contohnya, kita ngerasa nggak nyaman, tapi ternyata nggak nyamannya tuh karena perilaku orang lain gitu. Padahal perilaku orang lain kan nggak bisa aku kontrol gitu. Nah, kalau itu karena orang lain, berarti aku harus kayak gimana ya? Itu kan juga jadi PR juga ya. Pada akhirnya yang bisa kita lakuin adalah, oh mungkin menyampaikan ke orangnya, bahwa mungkin ngasih masukan sebaiknya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan diri sendiri mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikannya kayak gitu. Contohnya ada masalah tertentu, kita jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kita lagi berantem sama teman kita jadi panas dingin, jadi kepikiran, jadi pusing. Oh iya, berarti aku harus mulai ajak ngomong nih gitu. Bisa nanti setelah diajak ngomong, ternyata udah mulai turun psikosomatisnya, oh iya ternyata karena ini nih gitu, ternyata fisik aku mau ngomong ini nih gitu. Itu kira-kira contohnya Mbak Amara. Jadi harus bisa mengenali diri sendiri ya, harus bisa mengobservasi dan menganalisis diri sendiri itu bagaimana. Benar. Lalu pertanyaan yang terakhir, eh, Mm-mm. psikosomatis ini tuh sudah masuk ke kategori mengganggu kehidupan sehari-hari. Apakah Mm-mm. disarankan atau perlu untuk meminta bantuan pada psikolog dan psikiater? Oke, kalau tadi untuk tahapan-tahapan untuk observasi diri sendiri, kemudian untuk mencari solusi, teman-teman udah tahu sumber masalahnya, teman-teman udah tahu sumber stresnya, sumber cemasnya ini apa, kemudian teman-teman ngelakuin solusi atau emotion fokus atas hal itu, ternyata kok masih nggak bisa, kemudian pada akhirnya psikosomatisnya kok bertahan dengan lama, biasanya untuk waktu kita atau jangka waktu adalah 7 sampai 14 hari ini secara terus-menerus kok dirasain, maka it's okay teman-teman, berarti saatnya perlu hubungin profesional gitu. Jadi teman-teman bisa ngukur sendiri ini saat ini aku bisa atasin sendiri dengan tadi tahapan-tahapan itu, atau oh aku udah coba nih ternyata kok belum terlalu membantu. Makanya mungkin teman-teman oh perlu pendampingan dari profesional kayak gitu. Baik dari psikolog atau mungkin ketika yang dirasakan tadi gejala secara fisiknya terlebih dahulu, maka teman-teman juga it's okay untuk cross check dulu ke dokter umum. Jadi kalau dirasa 7 sampai 14 hari ini kok Hmm, gejalanya ini nggak semakin membaik, walaupun kita udah hmm, usaha mengobservasi diri sendiri, ada baiknya hmm, di profesional gitu ya Kak. benar.
Terima kasih banget buat jawabannya. Terus di akhir sesi ini mungkin Kak Zila bisa ngasih sepatah dua patah kata Mm-mm. tentang mungkin bisa juga tentang saran atau Mm-mm. ya tentang psikosomatis inilah Kak untuk teman-teman. Oke, ya. Jadi saya mau ngasih gambaran aja sama teman-teman bahwa Tuhan itu nyiptain kita tuh indah banget gitu. Nyiptain kita bahwa pikiran, kemudian emosi kita, perilaku kita, fisik kita itu tuh bukan sesuatu yang dikotak-kotakan gitu. Tapi ternyata empat hal ini tuh saling berkorelasi satu sama lain gitu. Ketika teman-teman nggak bener di salah satunya, maka akan ngefek juga nih ke hal yang lain. Dan ini jadi salah satu kesempatan teman-teman juga untuk lebih kenal sama dirinya sendiri gitu, lebih tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhin gitu. Mungkin solusinya hanyalah sesimpel teman-teman perlu istirahat gitu, karena kadang kita terbebani oleh ekspektasi kita sendiri atau target-target kita sendiri gitu. Kita harus tahu kapan kita istirahat, kita harus tahu kapan kita jalan untuk gapai apa yang kita mau kayak gitu. Dengan memperhatikan reaksi-reaksi tubuh kita, karena reaksi tubuh kita ini yang nggak pernah bisa bohong gitu, kelihatan, kerasa. Beda kalau semuanya kayak emosi gitu, mungkin masih bisa ditutupin ya. Saya masih bisa bohong sama Mbak Amara gitu. Tapi kalau saya udah demam, saya udah lemes, itu kan orang lain pasti bakal kebaca juga. Oke, terima kasih banget nih Kak untuk sarannya kepada teman-teman dan terima kasih juga udah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Makasih banget Kak Zila udah mau berbagi ilmu sama teman-teman kita. Apakah suara saya terdengar Kak? Ya, Terdengar. hmm. Maaf banget kalau tadi sempat ada beberapa kendala. Iya, sama saya juga minta maaf kalau ternyata tadi sempat putus-putus juga ya. Mohon maaf teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Zila. Semoga di tengah pandemi ini dan di tengah cuaca yang sedang tidak baik ini, Kak Zila selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih juga Mbak Amara. Terima kasih teman-teman dari Noma. Semoga kita bisa sharing lain waktu. Yaudah, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih Kak Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam.